warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, tubuhku, pikiranku, hatiku, good. Oke, bagus sekali walaupun udah siang sore ini gitu ya. Tapi hati kalian dan suasana semangat kalian tuh masih ada gitu ya. Pagi hari sangat terlihat sekali. Oke, hari ini ada yang tidak hadir? Ada. Siapa? Bulan Arifah. Oke, kenapa ada keterangan? Izin. Oh ya, izin. Oke, izin ya. Semoga di pertemuan nanti bisa ikut pembelajaran paskal kita hari ini. Amin. Oke, nah sebelum kita mulai, alangkah baiknya untuk kelancaran kegiatan paskal kita hari ini untuk berdoa terlebih dahulu. Boleh untuk ketua kelompoknya memimpin. Untuk mengawali pelajaran kita berdoa untuk berdoa mengenai doa selesai. Oke, di pertemuan klasikal kita hari ini akan membahas mengenai tumbuhkan resiliensi. Tolong perhatikan ya. Ya. Nah, di mana sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, ada es drinking terlebih dahulu untuk bisa memberikan semangat lebih ya untuk kalian, boleh? Boleh. Oke, di sini ibu izin mencontohnya terlebih dahulu. Boleh sambil diikuti, boleh untuk melihatnya gitu ya. Es drinkingnya yaitu vokal, di mana buka mulutnya a, mana giginya i, maju mulutnya u, mana senyumnya e, buka mulutnya o, ini huruf vokal A, I, U, E, O. Oke, gitu ya, bisa teman-teman diikuti? Bisa. Oke, kita mulai 1, 2, 3. Buka mulutnya a, mana giginya i, Maju mulutnya u, mana senyumnya e, buka mulutnya o, ini huruf vokal A, I, U, E, O. mulai lagi boleh? Boleh. Semangat ya. Iya. Oke, 1, 2, 3. Buka mulutnya a, mana giginya i, maju mulutnya u, Mana buka mulutnya ini huruf vokal A, I, U, E, O. sekali semangat ya. Oke, nah sekarang kita akan mempelajari mengenai tumbuhkan resiliensi. Ada yang tahu apa sih resiliensi? Oke, daya tahan, bagus, daya tahan dalam diri. Ya. Ada lagi? Kemampuan seseorang dalam hal adaptasi. Oke, kemampuan seorang dalam hal adaptasi. Oke, bagus sekali. Nah, di sini menumbuhkan resiliensi itu seperti yang tadi disebutkan ya, kekuatan, di mana kekuatan untuk bertahan dan bangkit. Nah, resiliensi ini bukan mengenai masalah, tetapi fokus. Oke. Nah, menumbuhkan resiliensi di sini itu bukan soal masalah, tetapi yang menentukan kita itu cara kita untuk meresponnya. Jadi masalah itu bukan bagian dari resiliensi, tapi resiliensi itu cara gimana kita merespon masalah tersebut. Nah, jadi ketika individu tersebut memiliki daya tahan, memiliki resiliensi dalam dirinya, itu akan menjadi kekuatan untuk bisa bertahan dan bangkit. Oke. Nah, pernahkah kalian merasa gagal dan ingin menyerah? Pernah. Pernahkah kalian merasa capek secara mental tapi harus tetap berjalan? Pernah. Pernahkah kalian bertanya pada diri, kenapa sih aku ini gak sekuat orang lain? Pernah. Oke, teman-teman rata-rata di sini pernah dan sering ya mengalaminya. Nah, karena teman-teman di sini rata-rata semuanya itu pernah dan sering mengalaminya, jadi itu teman-teman tidak usah merasa sendirian karena hal tersebut itu wajar dirasakan oleh setiap individu.
Oke, apa itu resiliensi tadi? Kata Herwina, kemampuan seseorang untuk bisa beradaptasi. Nah, bagus. Dimana kemampuan seseorang itu beradaptasi? Maksud beradaptasi itu yaitu untuk bertahan, bangkit, dan menyesuaikan diri ketika menghadapi masalah, tekanan, atau kegagalan. Lalu, kunci dari resiliensi ini itu yaitu bukan berarti tidak sedih ya. Resiliensi itu bukan berarti kita tidak merasa emosi negatif, tapi resiliensi itu tidak berhenti untuk melangkah. Jadi ketika seorang memiliki resiliensi dalam dirinya, walaupun dalam keadaan masalah yang sangat berat, sedang maupun ringan, orang tersebut, individu tersebut akan memiliki cara untuk tetap melangkah dan bangkit. Oke, contoh situasi yang sering dialami oleh remaja ya, rata-rata di usia kalian, di mana itu nilai ujiannya tidak sesuai dengan harapan, konflik dengan orang tua atau teman, merasa tidak percaya diri, mengalami penolakan atau kegagalan. Ada salah satunya di sini? Ada. Nah, semua orang itu punya masalah, tapi responnya bisa berbeda. Jadi teman-teman di sini bisa mengalami masalah ini sama, misalkan Herwina dan Hasya mengalami masalah nilai ujian tidak sesuai dengan harapan, itu kan sama masalahnya, tetapi akan berbeda cara untuk menyelesaikannya. Oke, di sini ada dua cara menghadapi masalah. Kalau misalkan individu yang tidak memiliki resiliensi akan seperti apa? Mudah menyerah, mudah down, mudah down, mudah stres, mudah stres. Ada lagi? putus asa, Putus asa. Bagus sekali. Kalau misalkan individu tersebut memiliki resiliensi akan seperti apa? Mudah bangkit, percaya diri, punya langkah buat menyelesaikan masalah. Oke, punya langkah untuk menyelesaikan masalah. Betul sekali apa yang disebut oleh teman-teman, di mana ketika individu tidak memiliki resiliensi dalam dirinya, itu akan menyalahkan diri sendiri, akan mudah menyerah, akan menghindari dari masalah. Nah, di mana ketiga poin itu tidak akan menyelesaikan sebuah permasalahan dan akan membuat individu itu sulit untuk bertahan dalam situasi tersebut. Nah, sebaliknya ketika individu tersebut sudah memiliki resiliensi dalam dirinya, itu akan menerima keadaannya, mencari solusinya, bangkit dan belajar. Walaupun butuh waktu untuk bisa melangkah, untuk bisa memikirkan solusi yang tepat, tapi individu tersebut tidak akan terlalu dalam masalah yang sedang dihadapi. Dapat dipahami? Bisa. Oke. Apa yang membuat seseorang resilient? Orang yang resilient itu biasanya mampu mengenali perasaannya. Misalkan di sini ada yang pernah merasakan kecewa, sedih, marah, Oke, nah itu emosi negatif yang pernah kalian rasakan, di mana teman-teman sudah bisa mengenali perasaannya sendiri, lalu tidak menyimpulkan aku gagal selamanya. Ketika sedang kecewa tidak sesuai dengan harapan, tadi nilai tidak sesuai dengan harapan. Nah, rata-rata orang yang tidak memiliki resiliensi dalam dirinya itu akan memikirkan, menyimpulkan bahwa dirinya itu gagal selamanya, dimana tidak akan kedepannya itu tidak akan nilainya menjadi lebih bagus, akan kehabisan malah lebih buruk. Individu yang tidak memiliki resiliensi akan berbeda seperti itu. Tapi sebaliknya ya, individu yang memiliki resiliensi itu akan bertolak belakang dengan individu yang tidak memiliki resiliensi, di mana individu tersebut akan lebih positif dalam cara berpikir, bertindak, menemukan solusi dan lain sebagainya. Nah, lalu mau meminta bantuan. Nah, teman-teman sering dalam keadaan emosi negatif tadi minta bantuan kepada orang sering? Oke, suka. Contohnya bercerita kepada orang mungkin? Ya. Minta pendapatnya? Ya. Itu adalah salah satu cara teman-teman untuk bisa bertahan dalam masalah tersebut. Itu termasuk ke dalam resiliensi yang teman-teman miliki dalam diri, karena tidak mau untuk meminta bantuan kepada orang lain. Karena meminta bantuan itu bukan kelemahan ya teman-teman, tapi cara untuk bisa bertahan. Oke, yang terakhir itu percaya bahwa keadaan bisa berubah. Nah, orang yang memiliki resiliensi itu akan percaya bahwa keadaan itu tidak akan selamanya seperti ini, bahwa keadaan itu bisa berubah, bahwa masih ada harapan yang bisa aku lakukan untuk menjadi lebih baik dari sekarang, seperti itu. Nah, resiliensi di sini itu bukan bakat teman-teman, jadi bukan bawaan lahir. Resiliensi ini adalah keterampilan, di mana resiliensi itu bisa dilatih. Artinya semua orang bisa menjadi lebih kuat. Gimana cara melatihnya? Dengan tadi balik lagi ke poinnya ini, yang dimana poin 4 ini itu bisa membuat seseorang memiliki resiliensi.
sendiri saat sedang menghadapi masalah, apa yang aku rasakan? Kita mengenal terlebih dahulu perasaan itu. Lalu, apakah sedih, marah, kecewa, atau takut? Lalu, ketika kita mengenal emosi, itu menjadi langkah awal untuk kita bisa bangkit dalam keadaan tersebut. Nah, emosi itu tidak salah, yang penting itu cara untuk mengelolanya seperti apa. Yang pertama, mengenali emosi ya. Yang kedua, ubah cara berpikir. Dimana ketika kalian berpikir, aku gagal, aku bodoh. Nah, kita coba, apakah aku akan selamanya gagal, apakah aku akan selamanya bodoh? Kan itu tidak menentu ya. Gimana cara kita meresponnya? Nah, kita bisa berpikir hal yang lebih positif dengan aku gagal kali ini, tapi aku bisa belajar. Nah, bukan kejadian yang melemahkan diri kita, tapi cara kita untuk memaknainya. Langkah ketiga yaitu tadi cari dukungan, dimana kamu tidak harus kuat sendirian. Dukungan bisa datang dari teman, guru BK, keluarga. Nah, seperti bimbingan klasikal di minggu lalu, dimana Caca ya yang menyampaikan studi kasusnya gitu, studi kasus aslinya dimana bisa dibantu oleh guru BK tadi itu ya. Nah, itu salah satu contoh untuk mencari dukungan. Meminta bantuan itu tadi ya, bukan tanda rumah. Lalu yang keempat yaitu fokus pada hal yang bisa dikendalikan, dimana tidak semua bisa kita ubah, tapi kita bisa mengubah sikap, bisa mengubah usaha, bisa mengubah pilihan yang akan kita pilih. Fokus pada langkah kecil yang bisa kita lakukan hari ini. Oke, langsung saja ya pada studi kasus. Nah, di sini kita akan membagi menjadi dua kelompok, boleh? Boleh. Biasa seperti pada bimbingan klasikal minggu lalu, teman-teman berhitung dari 1 sampai 2. 1, 2, 2. Oke, yang boleh untuk berkumpul sesuai dengan nomor yang disebutkan. 1, 2. Awas kamu. Lepaskan. Jadi ini kelompok satu yang ada 2 di Facebook. Satu aja ya. Nah, teman-teman, untuk studi kasus yang aku merasa tidak cukup itu kelompok 1. Studi kasus yang aku capek tapi harus kuat itu kelompok 2. Nah, diskusinya ini ya ada 5. Boleh diskusinya selama dikasih waktu selama 5 berapa sih itu? Boleh silakan ya. Karena
Ih, masih yang aku dianggap lemah terus berani apa? Dari dasar berani ngarah. Heeh. Tapi kan itu kena tindak. Apalagi? Udah, Tidak putus asa. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 2 jawabannya masih ada ya. Dia tuh harus selesai waktunya berapa ya? Mata pelajarannya totalnya jam 11.50 ya? Iya, Ibu. Tapi ini nggak ada juga. Ya, Bu. Apa ya? Iya. Maaf ya. Iya, Bu. Terus enggak? Kalau ada Sudah. Seringnya kenapa? merasa Didengar. merasa dibantu. Oke, bagus sekali ya teman-teman sudah bisa merasakan manfaat dari guru kami. Iya. Oke, sekarang sudah nih 2 kelompok mengerjakannya. Boleh kelompok 1 dulu maju ke depan. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil diskusi dari kelompok 1 ya. Iya. Untuk studi kasusnya ini ada aku merasa tidak cukup baik. Pertanyaan pertamanya, masalah utama apa yang dialami? Rina itu merasa tidak percaya diri dan merasa minder gitu ya dengan lingkungan sekitarnya. Lalu emosi apa saja yang mungkin dirasakan? Emosi yang dirasakan itu mungkin emosi sedih, lalu emosi takut juga. Lalu ada sikap atau pola pikir apa yang membuat semakin terpuruk. Rina itu membandingkan dirinya dengan orang lain, lalu ia merasa dirinya itu tidak cukup baik dan takut untuk mencoba hal baru. Lalu untuk yang keempat, jika memiliki resiliensi yang baik, tindakan apa yang bisa ia lakukan? Rina itu bisa mengenali emosi yang dirasa terlebih dahulu. Lalu Rina bisa lebih percaya diri dengan kemampuannya yang memang ia punya gitu ya. Lalu Rina lebih merasa cukup akan dirinya sendiri. Lalu Rina juga berani mengikuti lomba karena lebih percaya diri dan tidak minder. Lalu ada dukungan dari siapa saja yang dapat membantu bangkit. Ada dari teman-temannya, lingkungan sekitarnya, orang tua, guru di sekolah dan lain-lain. Mungkin sekian dari kelompok kami. Oke, bagus sekali ya kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Boleh kita
dengan kelas pertama? Boleh. Dikasih W, Kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, mungkin yang belum tahu tidak hadir ya di yang pasti kedua tidak. Bolos Bu. Baru tahu, maaf ya Bu. Oke, boleh ya dilanjut dengan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk menyampaikan hasil diskusi dari kelompok 2 yang kasusnya itu yang nanti ya akan sampai tapi harus buat. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, masalah utama yang dialami. Jadi masalah utama yang dialami Andi itu lelah karena tugas menumpuk, terus tuntutan orang tua yang tinggi. Terus yang kedua, emosi apa saja yang mungkin dirasakan Andi itu takut, mudah marah dan capek karena dia itu takut dianggap lemah, terus mudah marah dan juga capek. Terus yang ketiga, sikap atau pola pikir apa yang membuat semakin terpuruk. Jadi pola pikir yang membuat Andi semakin terpuruk itu yaitu takut dianggap lemah, merasa ingin menyerah, terus memaksakan diri untuk baik-baik saja dan juga memendam semuanya sendirian. Terus yang keempat, bisa memiliki resiliensi yang baik dengan apa yang ia lakukan, yaitu tidak putus asa, bercerita kepada orang yang dipercaya gitu, kayak ke guru BK-nya atau ke teman terdekatnya. Yang terakhir, dukungan dari siapa yang dapat membantu Abi untuk bangkit, yaitu dari dirinya sendiri, orang tua, dan mungkin guru-gurunya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sekali juga ya penyampaian dari kelompok 2. Boleh kita kasih lagi? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, nah baru sekali penyampaian dari teman-teman kelompok di mana sudah memahami tadi kasusnya. Nah, sekarang pernah nggak kalian merasakan tidak percaya diri dengan lingkungan seperti tadi kasus pertama? Gimana perasaan kalian ketika sedang merasakan situasi tersebut? Takut. Takut kenapa? Gak bisa. Takut gak bisa, takut dihakimi. Iya. Oke, sedih. Mas, Sedih karena tidak percaya diri. sedih karena tidak percaya diri dengan diri sendiri. Cemas kenapa? Hanoy. Cemas kenapa? Cemas karena mengambil keputusan. Oke, takut salah mengambil keputusan karena tidak percaya diri ya dengan lingkungannya. Oke, nah apa sih yang kalian lakukan? Apa yang kalian lakukan untuk bisa bertahan dan bangkit? Setiap Menumbuhkan rasa percaya diri Menumbuhkan rasa percaya diri dengan cara apa, Puan? dengan tidak mencoba hal baru, tidak minder terhadap pencapaian orang lain. Oke, tidak membandingkan diri ya. Bagus sekali. Ada lagi? Ada. Ini Bu, apa? Hilang Bu. Oke, boleh diingat-ingat dulu. Teman-temannya yang lain ada? Oh iya, apa harus maksudnya tuh di pola pikirnya kayak diperbaiki bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Oke, bagus ya, benar sekali setiap individu itu punya kelemahan dan kelebihan. Seperti sekarang nih, mungkin ada beberapa dalam diri kalian itu memiliki resiliensi, tapi beberapa juga ada yang belum memiliki resiliensi. Itu adalah sebuah kelemahan dan kelebihan yang kalian miliki sendiri. Jadi itu untuk yang belum itu bisa untuk kita bangun resiliensinya dari saat ini. Oke, tadi kasus yang kedua di mana lelah karena tugas menumpuk dan tuntutan keluarga, tuntutan orang tua yang tinggi. Apakah pernah di sini mengalaminya? Sering. Sering. Oke. Sering, kenapa bisa sering? Karena saya adalah seorang siswa yang sedang bersekolah, jadi tuntutan anak hidupnya tinggi.
Oke, berarti di sini Herwina sudah menyadari ya bahwa Herwina itu seorang siswa yang emang kewajibannya itu menuntut ilmu, jadi belajar kalau emang banyak tugas dan bisa menuntut. Nah, kira-kira nih kalau tugasnya udah menumpuk, apa sih yang dilakukan oleh Herwina? Mungkin kalau saya sendiri mah coba buat rest dulu, refresh atau enggak masih jarak dulu lah, saya istirahat dulu 1 hari atau setengah hari lah, jangan terlalu lama. Nah, baru habis itu bisa mulai tugas lagi, karena kalau dituntut terus-terusan harus selesai saat itu juga kayak malah tambah beban gitu kan. Oke, bagus. Jadi ada jeda ya yang dilakukan oleh Herwina, ada jeda di mana rasa lelah dengan diri Herwina sendiri. Bagus sekali. Nah, di mana rasa jeda juga itu penting ya, karena untuk bisa membantu kita menormalkan emosi negatif menjadi emosi yang lebih positif. Jadi kalau misalkan nanti Herwina udah nggak cukup nih istirahatnya dan rasa lelah itu otomatis kan mengurang sehingga Herwina siap lagi untuk bisa mulai menggarap tugasnya kembali supaya tidak lupa. Oke, ada lagi mungkin tuntutan dari orang tua yang tinggi, ada pernah merasakan? Ada. Oke, kenapa? Soalnya kan aku anak pertama ya Bu, jadi kayak harus jadi contoh buat adik aku. Oke, benar. Itu rata-rata untuk anak pertama itu seperti itu ya. Ya. Dirasakannya harus menjadi contoh untuk adik-adiknya. Ketika kakaknya benar, itu akan menjadi contoh yang baik. Ketika kakaknya kurang, itu akan disalahkan gitu ya kalau dalam keluarga. Oke, nah gimana nih sikap yang diambil oleh Hasya supaya Hasya tuh sebagai anak pertama bisa memberikan contoh yang baik untuk adiknya? Kalau aku biasanya terus-terusan coba gitu ya Bu, soalnya kayak mau nunjukin juga kayak ke orang tua ya aku juga bisa gitu ngebuktiin buat ngasih contoh ke adik gitu, ngasih contoh yang baik gitu. Jadi ya adik aku juga belajar dari aku gitu kayak gitu. Oke, jadi di sini Hasya melakukan sesuatu hal yang baik sehingga nanti bisa dicontoh oleh adik dari Hasya sendiri ya. Ketika Hasya merasa dituntut tinggi oleh orang tua, apa sih yang Hasya rasakan? Kayak merasa berat aja, soalnya kayak bebannya berat nih, soalnya kan kayak seenggaknya kita tuh kayak dikasih amanah yang besar gitu ya buat ngasih contoh yang baik buat adik aku gitu. Oke, merasa terbebani, merasa berat ya untuk bisa memberikan contoh tersebut karena kita juga manusia ya, tentunya bisa melakukan kesalahan yang baik disengaja maupun yang tidak disengaja, jadi itu adalah hal wajar. Oke, bagus sekali teman-teman sudah bisa menyelesaikan studi kasus tersebut. Nah, di sini masalah apa yang pernah membuat teman-teman tuh hampir menyerah? Ada nggak? Kayak hampir menyerah nih, kayak, aku emang gagal, aku emang cukup di sini deh kayaknya gitu. Pernah. Coba situasinya seperti apa? Ditolak ini PTN. Oke, ditolak PTN. Oke. Ditolak PTN. Gimana sih situasinya? Kenapa bisa ditolak oleh PTN? Mungkin sekolah SMA ya? Ya itu maksudnya gagal masuk ke sekolah yang diinginkan karena rasa takut sendiri. Oke, rasa takut sendiri. Apa sih yang membuat Hasya tuh gagal dalam hal tersebut? Takut karena jarak rumah ke sekolahnya jauh. Nah itu sih yang ditakutin. Oke, mungkin sekarang kan SMA tuh Donasi. prioritaskan donasi. Jadi jarak antara rumah ke sekolah itu penting ya, karena emang itu menjadi prioritas utama dalam sekolah. Oke, bagus sekali. Nah, apa yang membuat Hasya itu bertahan nih di sekolah ini, sedangkan sekolah itu nggak sesuai dengan apa yang Hasya mau? Kan mungkin emang itu di situ yang terbaik ya. Jadi ya udah dijalanin, berusaha diterima. Terus ya udah ketemu teman-teman yang sefrekuensi juga. Jadi Awalnya berat. awalnya padahal kayak nggak niat gitu sekolah gitu, tapi karena berusaha diterima, terus teman-temannya juga pada baik-baik gitu. Oke, bagus. Nah, di sini Hasan juga sudah sadar ya bahwa sekolah di sini itu adalah pilihan jalannya yang memang sudah seharusnya Hasya
lakukan ya untuk bisa mencapai atau menjalani pendidikan jenjang selanjutnya. Nah, oke Hasya, karena itu kan peristiwa ya ketika Hasya mau masuk ke SMA saat ini. Nah, jika itu terjadi lagi, mungkin waktu Hasya mau naik ke perkuliahan, apa yang akan Hasya lakukan yang berbeda dengan saat ini? Kalau misalkan terjadi lagi nih kayak gini, Kalau terjadi lagi gagal masuk ya ke kampus yang diinginkan Bu, atau apa sih pembelajaran yang Hasya dapat gitu setelah kegagalan ini? nggak nyerah, terus mencoba gitu. Ya bagus sekali ya, betul sekali gak nyerah karena emang rasa tidak menyerah dalam diri itu penting. Karena kan kalau misalkan masuk ke perguruan tinggi itu ada jalur SNBP dan SNPT, SNBP sama SNBP. Oke, bagus sekali karena kan untuk bisa melanjutkan ke perguruan tinggi itu ada 2 jalur ya, ada SNBP dan SNPT. Bagus sekali teman-teman sudah mengetahuinya. Dan tadi juga dalam penyelesaian tadi kasus teman-teman sudah mencari dukungan solusinya itu dengan mencari dukungan orang tua, teman dan guru BK. Nah, salah satunya guru BK di sini, ibu sebagai guru BK bisa juga menjadi pertolongan untuk teman-teman ketika teman-teman sedang kebingungan, sedang mengalami sebuah permasalahan. Guru BK itu tidak hanya menyelesaikan permasalahan dari anak yang bandel ya, tapi untuk anak yang berprestasi juga teman-teman bisa konsultasinya kepada guru BK. Ya, guru. Oke, nah teman-teman, resiliensi itu bukan tentang hidup tanpa masalah, tetapi resiliensi itu tentang tetap tumbuh meski terluka. Nah, kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Setiap orang punya masa sulit, yang membedakan adalah menyerah atau bangkit. Oke, dapat dipahami teman-teman? Oke, sekarang apa sih yang teman-teman dapat dari pembelajaran mengenai tumbuhkan resiliensi ini? Kalau di situasi yang sulit itu kita jangan langsung menyerah, tapi kita harus kasih umpan balik untuk bangkit. Oke, bagus sekali. Ada lagi? Setiap orang itu pasti akan menemukan situasi sulitnya masing-masing, pasti akan menemukan rasa sakitnya atau lukanya masing-masing, tapi kita harus tetap kuat dan bangkit. Oke, benar sekali ya. Setiap orang akan memiliki masalah, tapi setiap orang juga pasti memiliki caranya untuk bisa bertahan dan bangkit. Nah, untuk caranya tersebut, silakan teman-teman cari tahu apa sih yang bisa membuat kita terus bertahan dan bangkit. Tadi Hermina ada caranya dengan menjeda masalah tersebut dengan dirinya sehingga memiliki tenaga baru nantinya untuk bisa melanjutkannya. Itu adalah cara bertahan ya dalam situasi sulit. Nah, mungkin teman-teman nanti akan menemukannya sendiri ketika sudah mengalami situasi yang memang benar-benar berat itu. Dapat dipahami teman-teman? Oke, terima kasih untuk kelas bimbingan kelas hari ini telah selesai. Terima kasih atas partisipasi dari teman-teman yang antusias dan aktif ya dalam pembelajaran kali ini. Semoga untuk minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi